Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang ketritunggalan Allah. Karena banyak saudara kita muslim ini yang tidak tahu, tidak paham tentang ketritunggalan Allah. Sehingga mereka berbicara Bapak Ibu bahwa Allah Kristen itu ada 3. Sehingga mereka katanya gara-gara itu mereka murtad Bapak Ibu ya. Jadi saya akan membahas di sini Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa paham. Judul kita hari ini adalah Tritunggal Bapak Ibu. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Haleluya. Jadi kata Tritunggal ini Bapak Ibu tidak gamblang tertulis di Alkitab suci ya. Tetapi para teologi lah yang menulis ini Bapak Ibu. Kata Tritunggal supaya mantap, bahasa Inggrisnya Trinity ya Bapak Ibu. Jadi ya saya percaya siapapun yang dulu bapak-bapak kita, saya percaya mereka dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu, karena tidak gampang menerjemahkan semua bahasa Bapak Ibu, apalagi firman Tuhan ya, tidak sembarangan. Jadi ada sebagian orang lagi Bapak Ibu, mereka menghilangkan Bapa dan Bapa dan Roh Kudus, dan mereka berfokus kepada Yesus Bapak Ibu. Padahal di Alkitab di Wahyu 22 Bapak Ibu sangat terang-terangan di sana ditulis tidak bisa menambahkan apalagi mengurangi. Ya kan? Apalagi menghilangkan Bapak Ibu ya. Luar biasa ini. Ada saudara kita menghilangkan Bapa dan Roh Kudus ya. Mereka berfokus kepada Yesus sendiri Bapak Ibu ya. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu, karena mereka adalah satu kesatuan ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi tetap mereka harus diberitakan Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Kejadian 1 ayat 1 Bapak Ibu. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Kita membaca firman Tuhan langsung pertama Tuhan memperkenalkan dirinya di ayat pertama Bapak Ibu. Luar biasa ya. Bahasa Indonesianya seperti ini firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bahasa Inggrisnya, in the beginning God created the heaven and the earth. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan sudah menunjukkan siapa sebenarnya dirinya, sehingga dia menulis di ayat pertama. Siapa? Jadi kalau bahasa Inggris ini Allah, di sini God ya, Bapak Ibu, supaya saudara paham. Mari klik this one ya. Apa? Elohim ya, bahasa Ibraninya Elohim Bapak Ibu ya. Maaf, saya akan tulis di sini. Di Kejadian 1 ayat 1 ini adalah Elohim Bapak Ibu. Oke. God Elohim. Baru pertama Tuhan memperkenalkan Allah itu memperkenalkan dirinya, yaitu namanya Elohim Bapak Ibu ya. Mari kita baca Bapak Ibu di Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 1 Bapak Ibu ya. Mari kita baca di ayat 1 Bapak Ibu ya. Kejadian 15, saya akan tulis di sini Bapak Ibu ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu. Saya akan baca ayat 1 aja Bapak Ibu yang penting ya. Saya akan baca bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Jadi ada kata Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi saya lebih suka bahasa Inggris karena Tuhan di sini
sama bahasa Inggris beda kosakatanya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya pengetahuan bahasa Inggris ya. Saya akan baca bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. After this thing, the word of the Lord come into Abraham in a vision, saying, "Fear not, Abraham. I am thy shield and thy exceeding great reward." Wow, luar biasa. Jadi kata Tuhan di sana itu dipakai kata Lot, Bapak Ibu. Lot. Kata Lot. Klik this one. Klik the Lot ya. Who the name the Lord, bahasa Ibrani Bapak Ibu. Yehova, yang terkenal hari ini adalah Yahweh Bapak Ibu ya. Yehova Bapak Ibu. Ya. Jadi namanya adalah Yehova atau Yahweh yang terkenal hari ini Bapak Ibu, singkatan-singkatan ya. Jadi yang berjumpa dengan Abraham itu adalah Yahweh, bukan Elohim. Jadi di perjanjian lama sudah ada dua yang muncul ya Bapak Ibu ya. Dua unsur yang muncul ya Bapak Ibu. Mari kita baca lagi Bapak Ibu di 1 Samuel 17 ayat 46 Bapak Ibu. Ayat 46. Beginilah firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saya akan baca bahasa Indonesianya ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Inggrisnya saya akan baca Bapak Ibu ya, supaya mantap. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the charges of the host of the Philistines this day into the fowls of the air and to the field beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kata ini yang berbicara ini Bapak Ibu Raja Daud Bapak Ibu ya. Jadi Raja Daud ngomong Yehova lah yang akan membunuh, yang menolong untuk membunuh orang Palestina tadi Bapak Ibu, supaya segenap bumi. Berarti seluruh bumi dong. Berarti seluruh bumi tahu Elohim, nama Allah. Supaya orang tahu God ya. Kita klik di one God ya. God di sini Elohim Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, makanya di Yohanes 8 Bapak Ibu ya. Saya akan tulis di sini ya. Yohanes 8 ayat 56 Bapak Ibu. Ayat 58. Saya akan buka Yohanes Yohanes 8 ayat 56. Jadi waktu Yesus Bapak Ibu datang ke bumi ini, Yesus bersaksi ya. Kesaksiannya atau pengalamannya. Waktu Yesus bercerita pengalamannya Bapak Ibu, bahwa
Yesus pernah berjumpa dengan Abraham, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat menolaknya, Bapak Ibu. Dibilangnya Yesus itu gila, ya. Sudah gila dia, sudah mabuk, ya kan. Jadi saya akan baca, Bapak Ibu. Bahasa Indonesianya, ya. Abraham bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Wah. Bahasa Inggrisnya, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Haleluya, haleluya, Bapak. Jadi yang berjumpa dengan Abraham dan Daud itu siapa, Bapak Ibu? Namanya Yahweh. Yahweh, Bapak Ibu. Hanya namanya saja beda di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama namanya Yahweh. Di Perjanjian Baru namanya Yesus. Iya. Saudara harus paham ini, Bapak Ibu. Makanya waktu Yesus berdoa, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri pertandingan yang luar biasa, sebelum berakhir, ya kan, di kayu salib, Yesus berbicara seperti ini, Bapak Ibu. Di Matius 27 ayat 26, Bapak Ibu, ya. Kita akan bukalah dulu, ya, supaya mantap. Matius 27 ayat 46, Bapak Ibu. Saya akan baca. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu. And about the hour Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Wow, luar biasa. Kata L, Bapak Ibu. Kalau kata L, Bapak Ibu, you must remember this one, ya kan? Jadi kata L itu adalah Elohim. Mari kita masuk, Bapak Ibu, tentang siapa sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi, ya. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 1, Bapak Ibu. Oke. Luar biasa. Saya akan bacakan, Bapak Ibu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Haleluya, Bapak Ibu. Klik di suaranya, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini mantap, Bapak Ibu. Di situ katanya apa, Bapak Ibu? Theos. Theos, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini sudah ini, ya. Kita baca tadi apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini sudah luar biasa ini. Theos. Jadi saya akan baca Yohanes 1 ayat 1. God Theos. Bahasa Ibrani Theos, Bapak Ibu. Saya enak banget ini, ya, pengertiannya ini. Dari sini pun saudaraku sudah bisa paham, ya. Saya akan baca, ya. Bapa the first, ya. God the Father, the first person in the Trinity. Bapa adalah nama pertama dalam Trinitas.
dalam Trinitas, Bapak Ibu. Kata in di sini ya. Kata in, Bapak Ibu. Baru Christ the second person of the Trinity. Jadi Yesus itu, Bapak Ibu, atau Kristus itu nomor 2. Dia adalah personnya, orangnya, bentuknya seperti itu, Bapak Ibu. Bentuk dalam Trinitas itu Holy Spirit, Roh Kudus, the third person in the Trinity, yang artinya Holy Spirit ini yang ketiga, Bapak Ibu, dalam Trinity, dalam Trinitas. Masuk ke sini, Bapak Ibu ya, supaya saudara paham. Kalau ini diubah, Bapak Ibu. Kalau in ini diubah jadi out, ya kan? Contohnya kan Father, Bapa, Holy Spirit. Kalau ditulis di sini keluar, kalau ini ditulis Bapak Ibu keluar, ini out ya. Kalau ini dikatakan keluar dari Trinity, berarti ada 3 Allah. Berarti ada 3 Allah. Kalau kata in ini diganti jadi kata out ya. Tetapi karena ini kata in, Bapa dan Roh Kudus ini di dalam ya. Ini tadi keluar. Karena ini in the Trinity, berarti di dalam Trinitas, Bapak Ibu. Makanya mereka kesatuan adalah kesatuan. Kesatuan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Saya sudah nonton, maaf kalau Pak Rudi Yohanes saya singgung di sini ya. Sekalipun Bapak Rudi Yohanes tidak ada teologinya, Bapak Ibu tidak sekolah, tetapi pemahamannya untuk menceritakan Tritunggal itu saya mengerti, saya bisa terima karena itu adalah bahasa pribadi ya, bahasa dia sendiri. Ya. Saya mengerti, tetapi orang lain tidak bisa terima dengan akal mereka, Bapak Ibu, karena benar juga yang dibilangnya pemahamannya bahwa namanya asli adalah Pak Rudi Yohanes ya. Yang lain orang kenal itu sang debater. Yang lain lagi namanya siapa lagi yang dibilang Bapak itu, saya lupa. Jadi orangnya adalah ya Pak Rudi Yohanes. Karena yang ini adalah di dalam, Bapak Ibu ya. Kalau bahasa apanya kita ini contoh lah dalam kehidupan sehari-hari lah, dulu saya bilang kemasukan ya, supaya saudara bisa paham. Pikiran ya Bapak Ibu ya, pikiran
Saudaraku, ini ada di dalam satu orang Bapak Ibu. Roh, pikiran, hati ini ada di dalam kita. Yang ini namanya kasat mata Bapak Ibu ya. Jadi Bapa dan Holy Spirit Bapak Ibu, Father and Holy Spirit ini, karena dia di dalam ya, inilah biar enak ya. Jadi karena Bapa sama Roh Kudus ini Bapak Ibu di dalam Trinitas, berarti mereka ini kasat mata yang tidak bisa dilihat orang, tembus ruang dan waktu. Ini di sini Bapak Ibu sangat jelas. Makanya kata Yesus Bapak Ibu di apa? Mari kita baca lagi. Mari kita baca di Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Jesus said unto him, "Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, see as the Father?" Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Yesus berbicara kepada ini muridnya loh Bapak Ibu. Jadi Yesus itu pernah bertanya juga Bapak Ibu di masa dia ada di bumi ini. Yesus pernah bertanya, siapa sebenarnya saya menurut kamu? Yesus pernah bertanya Bapak Ibu, siapa sebenarnya saya? Para muridnya ada yang mengatakan nabi, guru, ya macam-macam Bapak Ibu. Tetapi waktu Simon Petrus berbicara Bapak Ibu bahwa engkaulah anak Allah. Tapi apa kata Tuhan di situ Bapak Ibu? Apa kata Tuhan di situ? Bapakkulah yang memberitahu kepadamu. Karena belum muncul Roh Kudus di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi mati dulu Yesus, baru bangkit, baru naik ke surga, baru pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus lah yang bekerja. Jadi haleluya, luar biasa ini. Saudara jangan pusing-pusing ya, ambil berapa ayat Alkitab sehingga saudara pusing. Karena Alkitab suci ini pro and kontradiksi Bapak Ibu. Jadi harus berpengalaman dengan Tuhan supaya mengerti firman Tuhan siapa sebenarnya. Jadi saudara berdoalah kepada Tuhan supaya mengerti, supaya tidak menghilangkan Bapa dan Roh Kudus. Karena mereka ini adalah satu kesatuan Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Bayangkanlah kalau dihilangkan pikiran saya atau roh saya Bapak Ibu. Contohlah, gak usah lah dulu pikiran lah, roh saya lah dulu dihilangkan Bapak Ibu. Semua manusia tidak bisa melihat roh saya Bapak Ibu. Ya, mungkin orang-orang punya ilmu, punya dukun ya, tahulah yang tentang sabas ini ya. Karena mereka itu sering mencabut roh Bapak Ibu ya. Roh itu kalau di tempat perdukunan itu sukma ya. Sukmanya diambil Bapak Ibu. Contohnya lah kalau sukmanya diambil Bapak Ibu, gimana menurut Bapak Ibu? Pasti berhenti ya. Jadi kalau roh saya sama badan saya dipisahkan, pasti nggak nyambung Bapak Ibu. Berarti saya sudah bangkai ya, gitulah ceritanya kan. Jadi mereka ini tidak bisa dipisahkan. Saya dan roh saya tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Karena ini ada satu kesatuan saya Bapak Ibu, tidak bisa.
Begitu juga dengan Tuhan. Saudara tidak bisa menghilangkan Bapa dan Roh Kudus. Berfokus kepada Yesus. Memang Yesus adalah Tuhan. Mari kita baca, memang Yesus adalah Tuhan, tetapi saudara tidak bisa menghilangkan Bapa dan Roh Kudus. Saudara harus beritakan ini juga supaya orang tahu. Mari kita baca Bapak Ibu 1 Korintus Bapak Ibu ya. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikannya dan karena Dia kita hidup. Bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. But to us there's but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all the things, and we by Him. Wah, luar biasa Bapak Ibu. One Lord Jesus Christ. Wah. Ya, luar biasa nih firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus semoga paham. Ya. Terima kasih. Salam sehat.